Selamat pagi Ananda semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Sanghe Adi Budaya, Namo Budaya. Teacher berharap Ananda semua sehat selalu dan juga selalu semangat di dalam kegiatan PBM online ini. Sebelum kita memulai kegiatan PBM online pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik Ananda semuanya, pada pagi hari ini kita masuk pada pertemuan yang ketiga, yaitu mengenai bentuk kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelumnya atau pada pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui dan membahas tentang kedaulatan dan juga macam-macam teori kedaulatan. Baik, teacher akan mengulangi sedikit materi minggu kemarin mengenai kedaulatan dan juga macam-macam teori kedaulatan. Kedaulatan adalah suatu kekuasaan atau pemerintahan. Dan macam-macam teori kedaulatan ada 5. Yang pertama, kedaulatan Tuhan. Yang kedua, kedaulatan raja. Yang ketiga, kedaulatan negara. Dan yang keempat, kedaulatan demokrasi. Dan yang terakhir adalah kedaulatan hukum. Dan hari ini kita masuk pada pertemuan yang ketiga, yaitu mengenai bentuk kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan uraian tentang materi kita pada hari ini, mengenai bentuk kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dapat kita lihat bahwa dari 5 teori kedaulatan yang ada di dunia, yaitu yang pertama, kedaulatan Tuhan, yang kedua, teori kedaulatan raja, yang ketiga, teori kedaulatan negara, dan yang keempat, teori kedaulatan rakyat atau demokrasi, dan yang terakhir atau yang kelima adalah teori kedaulatan hukum. Dan di sini dapat dilihat bahwa bangsa Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat dan teori kedaulatan hukum. Baik, teacher akan menjelaskan satu persatu teori yang dianut oleh bangsa Indonesia atau teori kedaulatan yang dianut bangsa Indonesia, yaitu teori kedaulatan rakyat dan juga teori kedaulatan hukum. Yang pertama, teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat artinya bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara terletak di tangan rakyat. Dan ini dapat kita lihat di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kedaulatan rakyat ini juga membawa konsekuensi bahwa rakyat sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi, rakyatlah yang memegang kekuasaan mengatur dan menentukan berlangsungnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan ini dapat kita lihat bukti bahwa negara Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat dapat kita lihat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea yang keempat yang menyatakan maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Dan ini juga dapat kita lihat di dalam pasal 1
ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Itulah bukti bahwa negara Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat. Dengan demikian, pelaksanaan kedaulatan rakyat ditentukan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, teori kedaulatan yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah teori kedaulatan hukum. Negara Indonesia adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warganya. Dan ini dapat kita lihat di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan bagi warga negaranya. Dan sebagai dasar daripada keadilan itu, perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik. Negara Indonesia yang menganut teori kedaulatan hukum dapat kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Dan dapat kita lihat juga di dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi, kedua pasal tersebut menegaskan bahwa hukum memiliki peranan yang sangat penting di dalam suatu negara. Selanjutnya, ciri-ciri negara hukum. Ciri-ciri negara hukum yang pertama, adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Dan hal ini dapat kita lihat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di dalam alinea yang pertama yang mengatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Selanjutnya, dapat juga kita lihat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea yang keempat. Disebutkan salah satu dasar negara, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sedangkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat kita lihat di dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 mengatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian dapat juga kita lihat di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatakan kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya ditentukan dengan undang-undang. Selanjutnya dapat juga kita lihat di dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatakan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya ciri-ciri negara hukum yang kedua, yaitu peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain atau kekuatan lain yang tidak memihak. Dan ini dapat kita lihat di dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dan guna untuk menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya ciri-ciri negara hukum yang ketiga, yaitu adanya legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya. Yang artinya segala tindakan warga negara, baik rakyatnya dan juga penguasanya, haruslah sesuai dengan hukum. Baik, Ananda semuanya, demikian saja materi kita pada pagi hari ini. Kalau ada yang kurang dimengerti, kurang dipahami, dan juga kurang jelas apa yang teacher sampaikan pada materi kita pada hari ini, Ananda bisa mengomentari teacher baik di classroom maupun di WA. Demikian saja, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.